بسم الله الرحمن الرحيم. Kaum muslimin, kita lanjutkan. Dajjal ini, kata Rasulullah, akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa ditutupi. Dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang tidak bisa disembunyikan, nggak bisa juga dikarang-karang. Di dalam hadis Sahih Muslim, Tamim Ad-Dari bercerita pertemuannya dengan seorang lelaki bertubuh gompal, terikat dengan rantai yang besar kakinya, dan rantai itu menghubungi kedua tangannya, terikat di dua tangannya, dan juga rantai itu menghubungi lehernya, terikat lehernya, tergeletak di lantai di sebuah pulau di Laut Yaman, dalam salah satu kuil tua. Tamim Ad-Dari dengan 20 awak kapalnya bertanya, "Celakalah engkau, siapa engkau?" Kata lelaki yang terikat itu, "Kalian tidak usah takut kepada saya terikat dan saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab?" Tamim Ad-Dari menjawab, "Benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti orang Arab masuk ke pulau ini. Saya mau mendengarkan perkembangan dunia terkini seperti apa." Dia bertanya, "Apakah sudah muncul seorang lelaki di Arab? Dia adalah orang ummi, ngaku-ngaku sebagai nabi, namanya Ahmad. Udah keluar belum?" Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, "Sudah." "Oh, sebentar lagi." Kalau begitu sebentar lagi. Kalian beriman nggak dengannya? Ada yang beriman kepadanya, ada yang tidak beriman. Beruntunglah yang mau beriman kepadanya, kata laki-laki ini. Lalu dia bertanya dijawab. Pertanyaan berikut ini yang penting, Pak. Dia bertanya tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Tamim Ad-Dari mengatakan, "Apanya yang ingin kamu tanyakan?" Laki-laki yang terikat itu berkata, "Sekarang masih berbuah enggak?" "Sekarang buahnya banyak, lebat." "Tidak lama lagi buahnya akan berakhir. Itu adalah tanda-tanda saya akan lepas." Lalu dia bertanya lagi tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, "Apanya yang ingin kau tanyakan?" kata Tamim Ad-Dari. "Apakah masih ada airnya sekarang?" Menjawablah laki-laki yang terikat itu, "Airnya sekarang tidak berkurang dan banyak." Laki-laki itu yang terikat ini berkata, "Tidak lama lagi danau ini akan mengering, tinggal tersisa sedikit. Saat itu saya lepas dan saya bebas. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih," kata laki-laki yang terikat itu. "Saya adalah Al-Masih." Dia tidak mau menyebutkan namanya lengkap, Al-Masih Dajjal. Dia hanya mengatakan, "Saya adalah Al-Masih. Ketika saya lepas, saya bebas, saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Hanya 2 kota yang saya tidak berhasil masuk, yaitu Mekah dan Tibah," kata beliau. Ketika Tamim menceritakan ini kepada Nabi Muhammad dan dia menyatakan Islamnya, Nabi berkata kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, "Ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di pulau Laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, ciri-ciri yang aku ceritakan kepada kalian lengkap semua yang ada diceritakan oleh Tamim barusan kepada saya." Tibah yang dimaksud oleh lelaki Dajjal itu adalah Madinah ini. Jadi Mekah Madinah hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Makanya salah satu cara selamat dari Dajjal nanti, kata Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Masalahnya ketika Dajjal ini keluar, teknologi udah nggak ada. Kita mau lari ke Mekah gimana? Pesawat yang mau nerbangin kita udah nggak ada. Kalau begitu, ada langkah lain yang harus kamu segera buat agar kamu selamat dari Dajjal. Langkah-langkah inilah yang sudah kita susun dan kita muat dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Cara-cara dari Rasulullah agar selamat dari Dajjal. Baik kaum muslimin, lanjutnya kita ceritakan yang 2 tadi. Lihat faktanya sekarang. Lihat faktanya sekarang. Buka YouTube kalau mau. Kalau mau, buka YouTube. Tentang buah kurma di kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kaum muslimin, kebun kurma Baisan ini sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya pun cenderung mengarah kepada mati. Awas, hadis tadi mengatakan
tak lama lagi buahnya akan berakhir. Adalah pertanda saya akan lepas. Satu. Yang kedua, dia bertanya tentang Danau Tiberias. Masih berair enggak? Kami menjawab sekarang ini airnya banyak, enggak berkurang. Sebentar lagi airnya akan susut. Ketika benar-benar akan habis, berarti saya sudah lepas. Untuk Bapak Ibu ketahui, di sini nanti buka halaman 800. Hadis Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya tanda di antara Dajjal itu akan keluar adalah Danau Tiberias akan menyusut. Faktanya Danau Tiberias ini sekarang tuh di Israel, Pak. Sekarang letaknya di Israel, perbatasan dekat perbatasan dengan Lebanon. Danau Tiberias ini kaum muslimin, ini permukaan danau, ini dasarnya. Ya. Danau ini tidaklah dalam, hanya 45 meter saja. Hanya 45 meter saja, enggak dalam. Sejak bumi terkembang, danau ini belum pernah susut, Pak, airnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, perkembangan terakhir sejak hitungan 2003 sampai 2013, 10 tahun terakhir, pemerintah Israel telah panik sejadi-jadinya panik. Sehingga diumumkan di televisi resmi mereka tentang kondisi Danau Tiberias. 10 tahun terakhir, Danau Tiberias yang kedalamannya hanya 45 meter telah menyusut 16 meter. 16 meter ini bukan sedikit, jumlah yang signifikan. Ya, jadi dari permukaan sudah susut seperti ini, 16 meter, lebih 30% loh, Pak. Akhir 2013. Sekarang 2015 akhir, dicek kondisi Danau Tiberias sekarang, bagian yang menonjol dari dasar danau sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Berarti semakin menyusut. Menjerit pemerintah Israel hari ini, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan, Pak. Sebab apa? Sebab Danau Tiberias ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Hanya ini sumber mereka satu-satunya. Dan ini terus menyusut, terus menyusut, terus menyusut. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, buka YouTube. Nggak percaya juga dengan YouTube, khalas, ada paspor nggak? Pergi sana, saya ongkosin PP. Kalau ada paspor, saya pergi, pulang, saya ongkosin. Nginepnya 2-3 hari sana, hotelnya saya tanggung. Tapi kalau ternyata memang menyusut, pulangnya kembalikan uang saya. Iya, kembalikan uang saya kalau nggak percaya. Kan ada juga tipe orangnya toh, Allah itu cuma ngomong doang, ya sudah pergi sana. Kalau perlu dengan biaya buat paspornya saya tanggung. Kalau nggak percaya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, la haula wala quwata illa billah, informasi ini akurat. Ini nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dibuat-buat. Inilah yang menjadikan para ulama di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman kita hidup ini, si dajjal terlaknat itu akan lepas. Zaman saya hidup, zaman Bapak hidup, zaman ibu-ibu hidup, Bu, makhluk celaka ini akan lepas. Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Ya Karim, ya Rab. Wallahi, jangankan Bapak, saya saja kalau berjumpa dengan Dajjal, saya yakin tak tentu saya akan selamat. Ulama-ulama kita kalau berjumpa dengan Dajjal mungkin akan tanggal iman dari dada mereka. Saking dahsyatnya makhluk celaka ini. Jadi Pak, makhluk ini akan lepas tak lama lagi. Kalau melihat tanda-tanda ini. Baik, Rasulullah bersabda, hanya seorang remaja lelaki yang berjumpa nanti dengan Dajjal, ternyata dia seorang yang gak mau sujud. Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Tak, saya Tuhan kamu. Tidakkah engkau lihat manusia seluruhnya sujud kepada saya? Remaja lelaki ini berkata, sorry ya, sujud kau hanyalah untuk Allah dan kamu adalah makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Dajjal marah kepadanya, jika kamu tidak mau sujud kepada saya, kamu tak bunuh. Kata remaja ini, tafadhol, silahkan. Maka Rasulullah bersabda, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini, dengan gergaji dibelah duanya kepala remaja laki-laki ini. Dibelah dua. Si remaja laki-laki mengucapkan la ilaha illallah, dia pun syahid. Terbelah sampai ke dada, terjatuh.
Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil komat kamit mulutnya membaca mantra-mantra tertentu. Membaca mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal menunjuk ke arahnya, "Qum, bangkitlah kamu." Allah izinkan, kata Rasul. Allah izinkan. Ini benar-benar nyata, bukan lagi setan yang menjelma. Ya, Allah izinkan remaja laki-laki ini tubuhnya kembali menyatu. Kalau dalam film-film dongeng ini ilmu rawa rontek. Nyatu kembali, bertemu kembali tubuhnya, dan remaja ini kembali bangkit. Dajjal bertepuk dada dan bangga kepada para pengikutnya. Kalian lihat, sudah saya bunuh nih anak, dan sekarang saya hidupkan dia di depan mata kalian. Semakin percaya mereka ini memang Tuhan. Sementara si remaja lain lagi, setelah dia bangkit, apa kata Dajjal? Sujud sekarang. Saya sudah buktikan kepada kamu, saya Tuhan kamu. Kamu sudah saya matikan dan saya hidupkan sekarang. Apa kata si remaja ini? Sorry Jal, setelah kejadian ini malah makin mantap iman saya, kamu asli Dajjal. Hai manusia, inilah dia Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menceritakan akan ada seorang remaja lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal karena tidak mau sujud kepadanya, dan Dajjal menghidupkannya kembali dengan izin Allah. Remaja-remaja itu hidup, tetapi setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhnya kali kedua, dan juga tidak ada sanggup membunuh manusia manapun. Hai manusia, taubatlah kalian, ini adalah Dajjal, kafirilah oleh kalian dia. Dajjal marah kepadanya, ingin membunuhnya kali kedua. Memang kemampuannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Remaja lelaki ini, kalau dalam ilmu sosial, hitungan remaja itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dalam hitungan ilmu sosial adalah dari umur 12, 13, 14, 15, 16 yang disepakati. Berselisih pendapat tentang umur 17. Sekarang kita ambil yang sampai 17 aja dah. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini usia remaja. Oke, dalam ilmu sosial. Pak, apakah Bapak mengikuti perkembangan di Timur Tengah? Hebohnya TV-TV Arab lebih kurang 12-13 tahun yang lalu. Silakan buka kembali di YouTube. Heboh karena di TV-TV Arab diberitakan telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, dia berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Satu kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan ini diadakan wawancara karena gempar. TV-TV Arab yang saya langsung tonton acara TV-nya Pak, Qatar TV. Seorang tokoh muslim di Palestina diwawancarai. Dia bersaksi, dia bersumpah, silakan tanya syekh-syekh kami di Palestina, bahwa ini nyata. Seorang bayi laki-laki telah lahir, berbicara dengan bahasa Arab Fusha satu kali saja. Apa katanya? Berikut ini, silakan terjemahkan. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kurang lebih seperti ini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kemudian bayi ini normal umumnya seperti bayi-bayi yang lain. Bisa ada yang bantu terjemahkan selain Abah? Ada bisa bantu terjemahkan? Ana apa artinya? Nah itu kan bisa. Rajulun, seorang lelaki, saya qutuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhku, dan tidak pun seorang pun setelahku membunuhnya. Dajjal sudah tidak mampu, seorang pun selama-lamanya. Kejadian ini sekarang sudah masuk tahun ke-13. Sudah masuk tahun ke-13. Seandainya berita ini sahih, maka semakin menguatkan keyakinan kita sudah sangat dekat Dajjal terlaknat itu akan keluar. Umurnya sekarang masuk 13, 14, 19, 16, 17. Berarti dalam hitungan tahun yang sangat dekat si Dajjal celaka ini akan keluar. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Demi Allah saya tidak siap. Bapak gimana?
Kalau ada yang berani mengatakan siap, terlalu. Saya tidak siap. Dajjal ini terlalu berat untuk dihadapi. Sedangkan para nabi saja berlindung kepada Allah dari Dajjal. Bagaimana lagi orang biasa macam kita? Tapi kenyataannya sudah sangat dekat. Ustadz, bisa jadi itu rekayasa TV, Pak Ustadz, supaya laris acaranya. Mungkin. Bisa jadi. Ini adalah rekayasa TV. Dibuat-buat agenda dan acaranya. Tetapi kaum muslimin, ini TV-TV Arab memuat semua ya. Jika ini memang rekayasa, bagaimana tentang Danau Tiberias? Bisa direkayasa nggak ini? Nggak bisa. Bagaimana dengan pohon kurma di kebun kurma Baisan? Bisa direkayasa nggak? Enggak. Karena hadisnya sahih. Taib